Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelin Kandiep, NIM 21024139, Prodi PJKR 1B. Ingin menjelaskan tentang pandangan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang, pemakaian bahasa saat ini, penggunaan EYD, dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu ini, mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dari persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dilansir dari kompas.com 9 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dalam Perpres itu, Presiden, Wakil Presiden, dan pada pasal berikutnya diatur penggunaan yang lebih rinci. Di dalam negeri, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan EYD dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi terhadap sesama sebagai bentuk bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari saling memberikan informasi atau saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan yaitu dengan tulisan atau surat. Mengingat demikian pentingnya surat dalam kegiatan berkomunikasi, khususnya surat dinas, maka penulisannya perlu mendapat perhatian serius. Bahasa surat harus menggunakan bahasa baku, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah EYD, serta kalimat efektif. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif. 2. Memaparkan penerapan EYD dalam penulisan naskah dinas.
Objek penelitian ini berupa penggunaan kalimat efektif dan pemakaian EYD yang baik dan benar. Penyediaan data dalam penelitian ini dilakukan metode survei, teknik dokumentasi, dan teknik simak. Metode analis dalam penelitian ini menggunakan teknik lanjutan metode AGI, yaitu teknik lesap atau delesi, teknik ganti, dan teknik ubah wujud. Alat penentunya berupa satuan lingual. Adapun dalam penyajian hasil analisis menggunakan metode penyajian informal, hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, penggunaan bahasa atau kalimat. Pada surat dinas ditemukan adanya penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ketidakefektifan dikarenakan ketidakjelasan subjek dan predikat karena didahului kata depan. Penggunaan katanya yang seharusnya diganti dengan kata sapaan orang ketiga, bapak, ibu, saudara. Penggunaan kata mumazir atau tidak perlu. Penggunaan kata yang mempunyai makna hampir sama atau sinonimi atau hiponimi. Penggunaan kalimat yang bertele-tele dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Penggunaan EYD juga ada yang tepat dan tidak tepat. Ketidaktepatan meliputi pemakaian huruf kapital 14 data, huruf miring 1 data, tanda titik 2 data, dan tanda koma 3 data, penulisan singkatan atau akronim 1 data, angka dan lambang bilangan 6 data, tanda hubung 2 data, penulisan kata turunan 2 data, pemakaian garis miring 1 data, dan tanda kurung 1 data. Apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan dan bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa? Ya, harus dipertahankan karena bahasa Indonesia juga merupakan salah satu sarana untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa kita sendiri. Untuk bisa mengapresiasinya diperlukan pemahaman dalam berbahasa Indonesia, terlebih karya-karya yang berupa puisi, syair, dan cerita. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga penting adanya untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib bangsa Indonesia itu sendiri. Namun penting pula untuk mempelajari bahasa lain yang bersifat luas, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak dapat dipungkiri lagi fungsinya. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa, namun juga sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Selain agar dapat diterima oleh masyarakat yang membacanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga diperuntukkan agar tidak adanya kesalahan dalam penafsiran tulisan.